tapi itu teknologi. Yang kedua, bagaimana rencana meraih profit di tahun ke-13 ini dan ke depannya gimana kolaborasi bersama Goto, dan sekarang katanya ada Bang Jago juga kan? Ada Bang Jago juga kan? Gimana posisinya Tokopedia saat itu di kolaborasi saat ini? Ya sih. Maaf, nomor 3 tadi kolaborasi dari sini. Sorry, kurang kedengeran di sini soalnya. Ya jadi kan ada ditanya kan bakal kolaborasi juga sama Bang Jago. Gimana posisinya Tokopedia dalam kolaborasi itu sih? Ya. Tadi pertanyaan kedua Kolaborasi dengan Bang Jago. Iya. Yang pertanyaan keduanya ada dari Nomor keduanya rencana meraih profit ya tahun ini ya. Iya, baiklah, oke. Ini yang pertama Pak Herman dulu kali ya menjawabnya, silakan Pak Herman. Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Sorry, di sini rada kurang gitu kedengeran tadi, mohon maaf. Makasih Mbak Syanas ya, Mbak Syanas. Bahasa Indonesia ya. Tadi pertanyaan pertamanya mengenai bagaimana Tokopedia masuk ke pasar untuk pertama kali dan bisa melampaui ya. Ini kita tahu ya, Tokopedia is a technology company dengan misi to democratize commerce and technology. Dan mungkin kalian juga, mungkin banyak rekan-rekan media juga tahu juga 3 DNA-nya Tokopedia gitu. Fokus on consumer, growth mindset, make it happen, make it better. Sebenarnya kita di Tokopedia sendiri, kita nggak terlalu banyak berfokus dengan kita mau melampaui apa gitu. Fokus kita sangat jelas gitu. Fokus kita adalah on our consumer. Consumer kita siapa sih? Consumer kita merchant kita. Consumer kita siapa sih? Pembeli kita. Consumer kita siapa? Partner kita gitu. Sejak dimulainya Tokopedia, William bersama dengan Pak Leon selalu percaya dengan yang namanya marketplace concept. Marketplace itu artinya kita hanya sukses ketika everybody successful. Kalau kita lihat Tokopedia kita bisa 13 tahun, tema utamanya adalah walaupun catchy ya, 13 jadi B gitu ya. Ini bukannya bold, better, apa yang macam-macam, tapi bersama. Karena kita percaya hanya melalui kerjasama, hanya melalui kolaborasi dengan merchant, dengan user, dengan partner, kita bisa kuat. Jadi fokus pertama kita dalam apapun yang kita kerjakan mulai dari 2009 sampai hari ini, ya kita selalu bertanya, customer kita siapa sih sebenarnya, consumer kita siapa sebenarnya, dan apa yang menjadi pain point mereka, masalah utama mereka tuh apa, dan lalu kita pakai DNA kita yang kedua, growth mindset. Apa yang kita bisa kerjakan untuk membantu mereka. Tokopedia Play menjadi salah satu contoh. Right? Mungkin awalnya mereka bingung gimana ya caranya. Mungkin kalau cuma dari sisi produk detail page aja kurang kuat untuk bisa mengedukasi beberapa jenis kategori seperti fashion. Kan nggak bisa ya didetailkan. Bajunya depannya ada tulisan, belakangnya gambar dinosaur gitu kan, mungkin susah dijelaskan ya. Mungkin perlu visualization gitu. Makanya kenapa kita menghadirkan Tokopedia Play? Ya gara-gara kita mau memastikan merchant bisa berjualan dengan baik di tempat kita. Kenapa kita masuk ke mitra Tokopedia? Karena kita melihat bagaimana kita bisa mendigitalisasikan seluruh daerah di Indonesia, di mana beberapa daerah yang masih terpencil, terkadang warung itu menjadi sarana penting buat pendigitalisasikan tempat gitu ya. Nah yang terakhir of course ya make it happen, make it better gitu. We always gonna continue making it better ourselves. So jadi pertanyaan baliknya lagi, bagaimana Tokopedia bisa masuk dan bisa bertahan dan macam-macam. Ujung-ujungnya di kita adalah ya bagaimana kita bisa fokus lagi apapun yang kita kerjakan ya untuk membantu mereka, dan kunci utamanya adalah kolaborasi, bekerja sama dengan semua pihak. Mungkin untuk menjawab yang nomor 2 rencana Tokopedia meraih profit tahun ini, kita mungkin belum bisa menyampaikan ya untuk rencana profit itu. Cuman kita mau menekankan lagi bahwa Tokopedia itu akan selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat, juga mendukung UMKM lokal untuk menjadi raja di negeri sendiri dengan melakukan banyak inisiatif, termasuk diantaranya inisiatif hyper lokal yang tadi kita sebutkan. Terus untuk kolaborasi dengan Bang Jago mungkin kita nggak sampaikan di sini aja tadi. Ya. Sekarang kan GoFood udah ada itu di layanannya. Apakah ke depannya bakal ada sinergi lagi? Soalnya laporan keuangan sebelumnya yang di GoTo tuh mengatakan memang bakal ada sinerginya. Bisa dikatakan nggak sinerginya itu apa aja antara Tokopedia dan Gojek? Ya kedepannya apa lagi? Selain daripada saldo untuk ya kan pembelanjaannya menggunakan GoPay, silakan. Ya, kalau kita tadi dijelaskan Pak Herman, kita kan selalu fokus on consumer. Jadi kita terus mendengarkan apa aja sih kebutuhan dari konsumer kita. Kalau kolaborasinya apa aja, mungkin ditunggu aja tanggal mainnya. Jika nanti kalau ada kita pasti langsung mengumumkan teman-teman media. Tapi yang pasti itu tadi kita selalu fokus on our consumer. Tetap melihat kebutuhan masyarakat. Masuk Mbak Gigi yang artinya akan ada undangan lagi. Makan
Gimana Mbak Cina sudah terjawab ya? Baik, terima kasih banget pertanyaannya. Kita langsung buka pertanyaan kedua. Silakan dengan Mbak siapa dari media mana? Silakan. Aku Leni dari Kata Data. Silakan Mbak Leni. Sekarang kan lagi Indonesia lagi maksudnya global lagi mengalami inflasi. Terus transaksi atau penjualan di Tokopedia itu bagaimana? Apakah mempengaruhi bagaimana tuh? Silakan. Iya, kalau mempengaruhi apa enggaknya kita nggak bisa berkomentar gitu ya. Cuma tadi terlihat dari beberapa data yang sudah kita sampaikan gitu, ada peningkatan transaksi beberapa kali lipat gitu. Tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi memang pertumbuhannya memang terlihat dari pertumbuhan yang sudah tadi kita sampaikan di beberapa daerah. Iya, seperti disampaikan ini nih, ada di beberapa daerah, lumayan di daerah timur ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan untuk data-data yang kita punya saat ini. Untuk peningkatannya seperti yang tadi sudah. Susah ya membaca juga untuk apakah berdampak atau tidak, kayak pandemi aja yang kita kira orang-orang nggak bakal belanja apapun ternyata malah meningkat. Ya mungkin dari kita Ya, ya balik sama. lagi ke fokus on consumer ya. Sorry kalau kita sering banyak ngomong fokus consumer karena emang itu bukan cuma DNI atau slogan, tapi emang itu menjadi apa yang kita percayakan gitu ya. Ya di masa ini ya kita balik lagi gitu. Apa yang kita bisa bantu UMKM supaya mereka bisa jaya walaupun dengan masa seperti ini. Bagaimana platform bisa membantu UMKM untuk bisa tumbuh bersama dengan Tokopedia. Sama juga gitu. Tadi kan Mbak juga sempat ngomong ya kalau dulu di Indonesia Timur harga bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bisa 9 kali lipat gitu ya. Nah, bagaimana kita juga bisa membantu supaya semua orang di Indonesia mau dari Sabang sampai Merauke mereka bisa mempunyai akses yang sama dengan harga yang sama dengan transparent pricing. Itu Iya. mudah-mudahan bisa membantu sih. Iya. Jadi intinya apapun masalah yang terjadi sekarang ini ya bersama Tokopedia cari jalan keluarnya ya kan ya, seperti itu. Sama juga tadi kan kita jelaskan bahwa ada peningkatan lebih dari 7 juta untuk penjual dari tahun 2019 sampai ke 2022 itu ada peningkatan sekitar 7 juta dari penjual itu sendiri, sehingga saat ini total penjual atau pegiat UMKM lokal yang bergabung di Tokopedia itu sudah 12 juta. Jadi dari situ terlihat bahwa ada peningkatannya. Kita yang tadinya mau visinya adalah pemerataan ekonomi secara digital nasional itu udah mulai terlihat dari kenaikan penjual yang bergabung di Tokopedia. Iya, baiklah. Terima kasih banyak. Nah, ini semoga terjawab ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan ini adalah pertanyaan, masih ada waktu boleh ya? Silakan Mas siapa dari media mana Mas? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Noval dari fifa.co.id. Mungkin tadi saya pengen sempat nanya dari presentasi Pak Herman ya Pak. Tadi Bapak sempat singgung bahwasanya lebih dari 865 juta produk terdaftar yang dapat dinikmati masyarakat di 99% kecamatan. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah sisanya gitu 1% dari mungkin 100% kecamatan di Indonesia ini mungkin bisa diceritakan gitu Pak, apakah memang itu belum terjamah atau gimana gitu, dan mungkin kalau memang pertanyaan lanjutannya kalau memang itu belum terjamah yang menjadi tantangan itu apa sih untuk pemerataan tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Noval, silakan. Jadi kalau dari kita memang sudah mengakses 99% kecamatan dan ada 1% yang belum terjamah. Mungkin itu butuh kerjasama dari berbagai macam pihak ya. Jadi nggak bisa Tokopedia sendiri karena mungkin 1%-nya itu kemungkinan dari infrastruktur mungkin yang belum terpenuhi, mungkin dari internet yang belum sampai ke sana atau infrastruktur online yang memang belum terjangkau. Jadi memang dibutuhkan kerjasama bareng, kolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan tenaga-tenaga ahli teknologi yang sudah ada di Indonesia untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Jadi memang 1%-nya itu faktornya bisa dari infrastruktur internet mungkin yang belum bisa mencapai ke daerah tersebut. Ya sebenarnya saya juga pengen mengapresiasi pemerintah juga ya. Di negara seperti Indonesia, negara archipelago bahasa Indonesia, kepulauan, negara kepulauan terbesar di dunia gitu ya, dengan 17.000 pulau, nggak ada lagi negara seperti Indonesia yang harusnya secara by default itu infrastruktur itu akan sangat sulit. Mau infrastruktur jalan, infrastruktur logistik, infrastruktur apapun harusnya lumayan sulit gitu. Tapi dengan kita di negara yang lumayan masih terbilang masih muda ya, 77 tahun ya, tetapi kita udah bisa
ada satu teknologi company yang bergerak di e-commerce yang bisa menjangkau 99%, I think itu peran pemerintah juga sangat luar biasa. Pemeran dari bersama-sama, karena kita nggak mungkin bisa masuk tanpa infrastrukturnya juga masuk gitu. Dan itu yang mungkin kita bisa kuatkan juga ya. 99% itu lumayan luar biasa menurut saya. Ya mudah-mudahan sekarang tinggal decimal digit ya, 99,1, 99,2. Tadi yang detail mas itu ya tadi yang 15.370. Mas Adit tuh. Oh sama ya, oke. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa. Ya, tapi perlu dukungan bersama-sama. Iya. Mungkin aku bisa jelasin juga bahwa salah satu solusi yang kita hadirkan untuk menjangkau itu semua kan dari tadi ada inisiatif yang lokal yang kita punya gitu kan. Kita bisa menawarkan mendekatkan penjual dengan pembeli di wilayah mereka masing-masing. Kemudian inovasi kita yang paling baik adalah talenta terbaik di negeri kita sendiri. Gitu. Kita mendukung target pemerintah juga untuk mencapai 113 juta talenta digital lewat Tokopedia Academy. Kurang lebih seperti itu Mas Nafa, mungkin ada ganjaran lagi yang dikeluarkan. Bentar, kita kasih mic dulu. Silakan Mas. Ya, mungkin saya mau lanjutin dikit aja. Kalau ibaratkan kan porsinya tinggal 1% ya mungkin, dan mungkin kalau di mention tadi permasalahannya adalah terkait dengan infrastruktur internet ya mungkin. Dan kalau ibaratkan saya kaitkan dengan isu gitu kan, beberapa waktu lalu ada terkait dengan permasalahan kabel listrik di Papua terkait dengan permasalahan kabel di Papua dan lain-lain. Terus sementara kan posisinya di Indonesia Timur itu naik. Nah mungkin kalau ibaratkan saya boleh bertanya, 1% itu persentasenya ada di mana sih gitu kalau ibaratkan wilayah Indonesia yang belum terjamah, kalau sekiranya boleh disebutkan mungkin. Itu aja sih paling dari saya, terima kasih. Mungkin kalau untuk data di mananya kita belum punya, maksudnya kita nggak bisa memetakan ada di mana. Cuman kalau tadi terlihat dari data yang sudah kita sampaikan, sebenarnya kayak tadi ada Asmat, ada Halmahera, itu maksudnya sudah lumayan mencakup kecamatan-kecamatan atau kota-kota yang bukan terpencil tapi ada di timur Indonesia gitu. Tapi kalau untuk data kota apa yang belum tersentuh, kita belum punya sih untuk itu data. Mungkin 1%-nya baru di dalam Mas. Kan nggak boleh di sana, nggak boleh disentuh sama teknologi. Baik, kurang lebih seperti itu Mas Nafa. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan kayaknya di sebelah sana aktif ya Bun nanya-nanyanya. Saya mau tanya di sini ada pertanyaan nggak di deretan sebelah kiri? Ya silakan. Saya berburu. Iya boleh. Silakan anakku. Silakan panutanku, bosku, silakan. Selamat siang, halo Pak Herman. Mumpung ada Bapak CTO di sini, saya mungkin akan bertanya sedikit. Keluar dari UMKM ya Pak ya. Kenalan dulu dong. Saya Rizky dari Tech Indonesia Pak. Pertanyaan saya gitu, sebelumnya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kan ada perkembangan teknologi itu seperti blockchain, Web3 dan beberapa produk-produk turunan yang mulai ramai di internet kayak NFT, lalu ya kripto dan lain-lain. Nah pertanyaan saya mungkin kepada Bapak Herman, adakah langkah konkret dari pihak Tokopedia untuk mempersiapkan diri beradaptasi dengan perkembangan produk-produk digital berbasis blockchain seperti yang sudah saya sebutkan tadi? Mungkin bentuk tim riset untuk Web3 atau eksplorasi mempelajari ekosistem blockchain alternatif yang populer kayak Solana, lalu Tezos dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih loh. Iya. Mungkin saya nggak akan menjawab secara spesifik ke situ ya. Tapi ya akhir-akhir ini kan sekarang yang lagi lumayan lumayan lagi marak itu kan blockchain, NFT. Kalau kita tarik mundur gitu, mungkin 5 tahun yang lalu, kata kuncinya adalah data science, machine learning, AI. Kita tarik mundur lagi mungkin 15 tahun yang lalu, Android, iOS, tarik mundur lagi web dan macam-macam gitu ya. Nah menurut saya teknologi, prinsip saya adalah teknologi akan selalu evolve. Makin lama makin bagus. Siapa yang pernah menyangka dari web bakal ada mobile? Siapa yang pernah menyangka bahwa semua orang akan pegang mobile phone dan mobile phone itu bisa menjadi seperti kayak mini komputer, bahkan sekarang lebih powerful dari komputer kita gitu. Ini barusan di perjalanan ke sini istri saya baru telepon saya gitu. Dia lagi tanya, ini sih mau kirim email lumayan penting pakai report gimana caranya? Saya ingat banget zaman dulu saya harus buka desktop saya gitu. Sekarang dia kerjain semuanya lewat telepon gitu. Nah, 5 tahun lalu kita masih bingung-bingung gimana cara mengerjakan data science, machine learning dan macam-macam. Sekarang udah berpindah lagi. Bagi saya, we are talking about innovation, benar nggak sih? Bagi saya tuh inovasi itu tidak ada hubungannya dengan a certain product, certain teknologi. Karena yang marak yang kosakata yang sering dipakai adalah digital transformation gitu ya.
kepercayaan saya adalah banyak orang sering menguatkan katanya di digitalnya daripada transformasinya. Sedangkan kalau bagi saya pentingnya transformasinya. Transformasi itu apa sih? Transformasi itu adalah berubah menjadi lebih baik untuk memberikan impact yang lebih baik lagi. Right? Nah, ujung-ujungnya kita harus tahu dulu dong, kita mau berbuat impact buat siapa nih? Buat merchant kita. Oh, merchant kita problem utamanya apa? Mungkin ya, 85% dari 12 juta ya tadi ya, di 99% distrik adalah mungkin orang wirausahawan yang baru. Mereka mungkin nggak tahu bagaimana cara berusaha dan macam-macam. Makanya inovasinya mungkin nggak memerlukan blockchain. Mungkin inovasi yang akan berdampak buat mereka apa? Oh, kita kasih seller education, kita kasih K-pop, keren banget ya, K-pop gitu ya. Jadi K-pop, jadi gue nggak boleh salah nih, nggak boleh K-pop, tapi K-pop gitu ya. Kita bikin komunitas buat mereka gitu. Nah, tetapi ada juga beberapa hal yang mungkin yang menggunakan teknologi yang luar biasa, seperti machine learning. Gimana kita bisa menggabungkan antara, gimana saya bisa mempertemukan kalau Mbak Kiki lagi mencari sesuatu nih, bagaimana kita bisa mempertemukan Mbak Kiki dengan produk exactly yang dia mau di merchant yang paling cocok buat Mbak Kiki sesuai dengan keadaan Mbak Kiki. Nah, itu kan memerlukan nggak mungkin pakai model-model kayak zaman dulu punya teknologi ya. Itu kita harus mempergunakan teknologi yang luar biasa seperti machine learning, AI dan macam-macam. Saya melihat teknologi itu adalah suatu alat prasarana seperti mobil lah, prasarana. Arahnya mau kemana? Mau ke Bogor atau cuma mau ke seberang doang atau mau ke mana gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mempergunakan teknologi dengan baik? Nah, yang keren sekarang ya pasti ya, machine learning masih hot ya. Tapi kan yang sekarang yang lagi marak-maraknya lagi adalah blockchain. Nah, ini bagaimana nih bisa dengan blockchain dan macam-macam. Apakah teknologi perusahaan teknologi Indonesia akan ke arah sana? Oh, saya percaya itu. Tetapi yang pasti kita harus tahu dulu problem space-nya apa. Bukan kebalik ya. Bukan apa ya kira-kira kita mau pakai buat blockchain ya. Enggak sih. Harusnya kita tahu dulu merchant kita perlu apa. Gimana kita bisa berhubungan dengan partner logistik kita, partner payment kita dengan sangat lebih baik lagi, dengan secure, dengan better, dan macam-macam. Nah, bagaimana kita bisa bantu dengan cara teknologi, baru setelah itu kita lihat teknologi apa yang paling cocok untuk kita pakai. Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih Mbak Maski pertanyaannya. Baiklah, ada lagi pertanyaan mungkin? Oh, satu lagi boleh. Dengan Mbak siapa? Dari media mana? Nanya dari Tokopedia, silakan. Saya Nadira dari Divisa. Siapa Mbak siapa? Nadira. Mbak Nadila. Nadira, silakan. Mau nanya, tadi kan sempat disebutin ada peningkatan penjual di Tokopedia. Nah, kira-kira berapa sih persentase UMKM perempuan di Indonesia? Terus yang kedua, apa aja upaya Tokopedia dalam mendukung UMKM perempuan di Indonesia? Terus tiga, rencana kedepannya dalam memberdayakan UMKM perempuan di Indonesia itu kira-kira gimana? Oke, aku jawab yang soal pemberdayaan untuk UMKM perempuan ya. Kita punya yang namanya salah satunya adalah kelas maju digital. Nah, kemarin bulan lalu ya, kita baru munculin namanya kelas maju digital perempuan. Jadi memang kelas maju digital itu dikhususkan untuk mengembangkan UMKM perempuan khususnya. Kemarin kita baru mulai di Kota Bali, cuman nanti kedepannya kita akan adakan di kota-kota lainnya, memang khusus untuk teman-teman UMKM lokal untuk pegiat perempuan. Kemudian kalau untuk UMKM perempuan sendiri ada kenaikannya di 2,5 kali lipat ya untuk penjual UMKM perempuan di Tokopedia. Kemudian Kabupaten Semarang dan Lampung Barat itu menjadi wilayah dengan pertumbuhan perempuan pelaku UMKM paling tinggi selama setahun kebelakang. Jadi ada dua, ada Semarang dan Lampung Barat itu yang memiliki pertumbuhan penjual perempuan paling tinggi. Mungkin tadi pertanyaan tambahan ya kalau nggak salah ya mengenai perempuan digital women talent ya, women digital talent ya. Oke, gini. Ini topik yang benar-benar saya sangat benar-benar antusias gitu ya. Mungkin banyak jargon yang kalian pernah dengar namanya women in technology gitu ya. Di negara-negara maju itu lumayan marak tuh di tahun 2000 awalan gitu ketika Silicon Valley mulai berkembang, semua berkembang, ada yang women in technology. So backgroundnya sebenarnya apa sih? Backgroundnya sebenarnya adalah kebanyakan gender yang berkarir di teknologi adalah pria, bukan wanita gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya women in technology itu kalau di negara-negara maju udah mulai nggak marak-marak lagi gitu. Karena saya percaya satu hal, nah ini yang terjadi di sana juga gitu. Gender should not be the differentiation
atau menjadi a factor to even consider di teknologi. Apa bedanya cowok sama cewek sebenarnya? Sama aja sebenarnya gitu. Cuman aja mungkin kalau di teknologi banyak orang yang melihatnya ini adalah areanya cowok gitu. Nah, sebenarnya itu yang menjadi passion kita juga di Tokopedia Academy. Bagaimana kita juga bisa, kan saya sempat bilang ya, kita mau Indonesia bukan menjadi market saja, tapi talenta kita juga luar biasa. Kita juga lagi menggalakkan bagaimana kita bisa menambahkan women in technology. Contoh di Tokopedia Academy kita punya satu annual event ya setiap tahun yang kita celebrate, namanya Start Women in Tech, Start Women in Tech, happening biasanya bulan November. Mudah-mudahan doakan lagi, November ini akan ada lagi di mana kita berusaha untuk meng-showcase a lot of the women technology leaders. By the way, teknologi nggak cuma coding doang ya. Teknologi kadang bisa orang desain, bisa apa gitu. Kita berharap banyak wanita-wanita pintar di Indonesia yang nggak malu dan berani untuk masuk ke teknologi, because technology should not see gender. Cukup menjawab ya? Cukup jawab. Sorry, passionate banget ya saya kan. Iya. Kayaknya dia salah satu yang nanti bakal ikutan. Anak saya 2 cewek, gimana dong? Wah, bisa paham ya. Baiklah. Terima kasih banyak Mbak Nadira pertanyaannya. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Dan